Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, ala ni'amillah. Baik, untuk yang pertama-tama yang terhormat kepada Ustaz Mukhrij sebagai dosen pembimbing ya, ini sebagai tugas ujian tengah akhir semester UTS ya tuh ya. Di sini saya akan membawakan suatu materi yakni pelecehan seksual dan perlindungan perempuan. Hadis ahkam tentang pelecehan seksual dan perlindungan perempuan. Ya baik, langsung saja kita ke materi. Hadisnya adalah dari Sahih Bukhari nomor 6674. Hadatsana Mahmud, hadatsana Abdul Razak wa Zubair Ma'mar an Zahri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'u an-nisa bil kalam fi hadhihi al-ayah la yushrikuna billahi syai'an. Qalat wa ma masht yad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad imra'atu yamlikuha. Telah menceritakan kepada kamu Mahmud, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhair, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat wanita cukup dengan lisan, tidak berjabat tangan. Dengan ayat ini untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun sampai akhir Quran surat Al-Mumtanah ayat 12. Kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah menyentuh wanita manapun selain wanita yang beliau miliki, yaitu istrinya sendiri. Ini hadis yang kita bawa terkait pelecehan seksual dan perlindungan perempuan. Selanjutnya ada takhrij hadis. Takhrij hadisnya dari Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, Wafir Madinah, Ummu Mukminin, sahabat Rasulullah. Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awan bin Al-Quaid bin As'ad bin Abdul Aziz 93 Hijriah Madinah Allah. Termasuk fiqh Ibnu Hajar, fiqh komentar para ulama disebutkan dalam disebutkan dalam al-fiqh. Muhammad bin Muslim, Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab, Ibnu Hajar Al-Asqalani, fiqh bin Mutqin, Az-Zahab seorang tokoh tabi'un dari kalangan pertengahan. Ini komentar-komentar para ulama terkait para rawi hadisnya. Selanjutnya perawi hadis yang selanjutnya Ma'mar bin Rashid pada wafat 154 Hijriah, Yaman, Urwah. Komentar-komentar para ulama Yahya bin Ma'in Thiqah, Al-Ajli Thiqah, Abu Hatim Syahilul Hadis, Nasai Thiqah, Ma'mun, Ibnu Hibban disebutkan dalam Al-Thiqah, Ibnu Hajar Al-Asqalani Thiqah sahabat. Dari kalangan tabi'in. Ini udah pasti hadis-hadis ini udah termasuk hadis sahih karena ya kalangan para sahabat tabi'in sampai jalurnya nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan selanjutnya Abdul Razak bin Hammam bin Nafi tahun 2211 Hijriah, Yaman, Abu Bakar. Abu Daud komentar para ulama. Abu Daud Thiqah, Al-Ajli Thiqah tertuduh beraliran Syiah. Nasai sahabat. Yakub bin Syaibah
thiqah, thiqah sahabat, Ibnu Hibban thiqah, Ibnu Adi la ba'sa bih, Ibnu Hajar al-Asqalani thiqah, thiqah hafiz, Az-Zabi yakni seorang tokoh. Nah, ini komentar-komentar para ulama terkait Abdur Razak bin Hammam bin Nafi dari beliau dari kalangan para tabi'ut tabi'in. Nah, selanjutnya ada Muhammad bin Ghailan tahun 239 Hijriah, Baghdad, Ahmad. Nah, komentar para ulama terkait Muhammad bin Ghailan yakni An-Nasai, Imam An-Nasai Thiqah, Hibban disebutkan dalam Thiqah, Maslamah bin Qasim Thiqah, Ibnu Hajar al-Asqalani Thiqah, Al-Zahabi. Nah, beliau dari kalangan tabi'in kalangan pertengahan. Selanjutnya yakni yang terakhir Abu Abdullah Muhammad tahun 256 Hijriah di Bukhara, Abu Abdullah Imam Al-Hadis Mudawwin. Nah, ini takhrij pada hadis-hadis tersebut. Ya, selanjutnya pada poin hadisnya. Poin-poin hadis yang salah satunya yang dapat kita ambil, yang pertama, menjaga kehormatan dan batas interaksi antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mencegah preventif terhadap pelecehan dan kekerasan seksual. Terus yang ketiga, teladan kepemimpinan yang bermoral dan beretika. Yang keempat, penghormatan terhadap hak dan martabat sebagai martabat seorang perempuan. Yang kelima, nilai spiritualitas dalam hubungan sosial. Nah, ini poin-poin hadis yang dapat kita ambil dalam hadisnya, hadis Bukhari yang tadi. Nah, terkait pelecehan seksual dan perlindungan perempuan. Ya, pada intinya adalah kita yang namanya sebagai laki-laki harus menjaga seorang perempuan. Terus selanjutnya pelecehan itu bukan sekedar memegang tangan, apalagi sekarang sudah zamannya era modern. Era modern itu lewat virtual juga bisa termasuk pelecehan, entah lewat handphone atau lewat apapun, entah lewat media sosial, itu juga bisa termasuk yang namanya pelecehan. Nah, seperti seperti kita siul ataupun menggoda, merayu seseorang, itu juga termasuk pelecehan, walaupun orang tersebut itu senang lah bahasanya, walaupun orang tersebut senang, walaupun orang tersebut bahagia diperlakukan seperti itu, tapi itu masih termasuk pelecehan. Nah, ini terkait selanjutnya kepada studi kasus belasan santri diduga jadi korban kekerasan seksual. Pimpinan pesantren di Sumeneb, doktrin agama membuat korban tak berdaya. Terus selanjutnya adalah lakukan pelecehan 5 biksu Thailand ditangkap. Nah, ya, pembelajaran kasus-kasus, ada beberapa kasus mungkin ya yang kita ambil, salah satunya ini terkait pada berita-berita termasuk di internet lah. Kesimpulannya di internet kita banyak sekali lumayan lah gitu lah, tokoh agama gitu, dari kalangan tokoh agama mungkin ya ada beberapa orang yang melecehkan seorang santrinya. Itu
tokoh agama, kiai-kiai yang diberitakan. Adapun yang tidak diberitakan ya saya tidak tahu, wallahu alam, mungkin ya yang diberitakan kebanyakan di sini tokoh agama. Entah kalau yang selain tokoh agama mungkin pasti ada yang lebih banyak lagi yang tidak diberitakan. Nah ini mah cuman contoh aja contoh pelecehan seksual. Nah, selanjutnya kepada kesimpulan dari hadis ini, kesimpulan dari tentang pelecehan dan perlindungan perempuan dengan menggabungkan keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan moral masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman, menghormati perempuan, mencegah kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Prinsip utama adalah menghormati batas, melindungi kehormatan, dan menegakkan keadilan. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis-hadis ini, sebanyak lah. Contohnya seperti kesimpulan hukum. Kalau kesimpulan hukum terkait hukumnya kita yang namanya berpegang tangan antara laki-laki dan perempuan. Hukumnya tetap haram dari kalangan para mazhab juga, dari kalangan mazhab juga, tapi ada juga mungkin beberapa para ulama yang mengatakan jika menyentuh perempuan yang tua, bahasanya yang lanjut usia lah, yang sudah nenek-nenek, laki-laki jika ingin yang tidak punya hubungan gitu ya, hubungan keluarga, entah hubungan darah ataupun hubungan suami istri. Nah, itu tidak boleh yang namanya bersalaman. Tidak boleh bersalaman antara laki-laki dengan perempuan. Nah, jika tidak diberi alas. Nah, ada juga. Nah, itu ya tetap aja lah. Para ulama mengharamkan yang namanya kita bersalaman ataupun berpegangan tangan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.